ya kita dengan cara merawat dan menyiram tanaman dengan air. Sekarang kita lanjut pelajaran kita yaitu tentang energi. Tentang energi. Ya. Tentang energi itu ada dua macam. Ada energi yang berasal dari minyak, bumi, batu bara dan sebagainya. Dan juga yang berasal dari energi yang disebut dengan energi hidup atau disebut dengan energi energi yang berasal dari mana? Dari mana tuh asalnya? Kan lihat ini nih. Iya benar. Siapa tadi yang dijangkau? Oh, kali yang berasal dari kotoran hewan. Itu yang disebut dengan energi yang berasal dari sekarang coba kalian lihat sekarang energi yang ada di sekitar kita ada itu berasal dari apa? Dari listrik berasal dari apa? Dari minyak bumi ya, berarti dari fosil digali minyak bumi kemudian jadi minyak bisa jadi listrik. Sekarang kita tak perlu menggali minyak tapi kita mengambil dari itu yang disebut dengan biogas. Apa itu? Energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Jadi kotoran hewan itu mempunyai energi. Energinya bisa menghasilkan seperti bisa menginginkan kipas angin dalam silakan kita pelajari ya. Jadi kita akan mempelajari energi alternatif. Kamu mungkin pernah melihat waktu rumah ya ada kurban. Apa yang kita kurbankan waktu itu? Sapi itu ada mengeluarkan kotoran nggak? Ada. Kamu lihat nggak waktu itu di masjid itu ada kotorannya? Ada. Kemana dibuang orang? Dibuang ke parit, tidak dimanfaatkan. Padahal sebenarnya kalau kita manfaatkan, ya, kotoran sapi atau kotoran hewan itu sangat banyak manfaatnya. Bisa menghidupkan lampu, bisa menghidupkan kompor, bisa memutar kipas angin. Ya, jadi apa itu energi biogas? Adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan, ya, termasuk sapi, termasuk kambing, termasuk dan pokoknya hewan lah, ya. Kotorannya itu kita kumpulkan, kita banyak-banyakan, ya. Di sini ada tuh, ada sapi, ya, kotoran, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian tempat itu diolah dalam suatu generator, ya. Dan generator itu akan mengeluarkan gas untuk memasak dan ini gambarnya seperti ini.
Jadi prosesnya gimana? Gini lah. Contohkan salah satu aja, sapi. Tetapi banyak hewan lain bukan sapi saja. Bisa kuda, apa lagi? Domba juga bisa. Apa lagi? Hah? Kucing bisa. Tapi kucing kan sekali kotorannya. Nah, kalau kucingnya banyak mesti beribu kucing tapi nanti kena kakak ulang. Nah, dari kotoran-kotoran kumpulkan. Setelah banyak baru kita buatkan jadi satu dan dibuatkan generatornya. Apa gunanya? Gunanya sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, di samping kita masak, apa kegunaan lain? Kotoran hewan tadi. Sebagai apa? Hah? Ada yang tahu? Kotoran hewan tadi sebagai selain untuk bisa menjadi gas, apa guna yang lain? Membuat pupuk. Mantap kali. Siapa? Si Fitri. Membuat pupuk. Ya kalau kamu punya bunga di rumah, kasih kotoran hewan bunganya jadi daunnya jadi hijau, langsung berbuah, langsung berbuah. Itu pupuk. Jadi setiap pagi kita kasih pupuk ya dengan kotoran hewan. Ini diolah dulu ya. Kotoran hewan tadi diolah dulu, dimasukkan ke dalam satu wadah, kemudian diberikan generator, kemudian baru diambil dan diberikan pupuk. Nanti kan warnanya udah hitam tuh. Banyak orang sering-sering jual di apa kan di jalan itu kan, di karung, ke apa. Kemarin di bawah juga ada tuh. Itu adalah hasil yang diolah dari kotoran hewan tadi menjadi semacam tanah, model tanah tapi diserahkan kepada yang diberikan kepada tanaman bunga kita di rumah atau kebun kita di rumah. Ada yang punya kebun jambu di rumah, ada yang punya mangga atau yang punya bunga melati, bunga ros atau bunga apa ya kan, atau bunga melur, macam bunga ya. Jadi subur dia. Nah, jadi ada berapa tadi kegunaannya? Pertama, untuk sebagai sumber energi penerangan atau masak. Yang kedua, untuk membuat pupuk. Jadi kotoran hewan itu sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Bisa untuk energi, ya, karena kotoran tadi itu kita olah akan menjadi gas. Gasnya itu bisa buat memasak. Gas tadi itu bisa untuk membuat penerangan lampu yang dipakai di pembangkit tenaga listrik. Kemudian juga bisa buat selain juga untuk energi juga untuk pupuk. Energi yang dua itu ada yang bertanya. Jadi ada dua tadi ya. Pertama untuk energi. Energi apa tadi? Energi dan memasak. Yang kedua dua ya. Kemudian apa manfaat utama dari penggunaan biogas tadi? Jadi biogas tadi kan kita ya yang disebut dengan biogas apa tadi? Yang disebut dengan biogas adalah energi yang berasal dari hewan kita olah kemudian menjadi gas. Gas itu digunakan untuk kompor, digunakan untuk listrik. Apa manfaat utamanya? Yang pertama sebagai sumber energi terbarukan, yang terbaru ya. Sekarang orang belum punya itu. Yang terbarukan itu belum punya, orang belum ada. Kalau dulu kalau kalian pergi ke masjid yang paling ya berak, buang aja ke ini kan. Belum ada yang tahu. Itu namanya terbarukan. Jadi ini yang paling baru. Kalau orang bisa mengolah akan lebih banyak manfaat. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Artinya kalau kita pakai gas yang beli-beli itu kan banyak polusi udara kan.
waktu membuatnya itu di pabrik juga mengeluarkan asap. Tapi kalau biogas aman, tidak ada yang asap-asap. Cuma kita kumpulkan, kita taruh di wadah, masukkan ke dalam generatornya, generatornya mengeluarkan gas, kita langsung pakai. Jadi dia terbebas dari limbah apa? Kemudian apa manfaat kegunaan yang lainnya? Ya, bisa mengolah limbah organik. Limbah organik itu yang seperti tadi apa tuh? Itu tanaman. Kalau kamu misalnya ada tanaman di rumah, nah limbah organik tadilah dia akan membuat tanaman jadi subur. Nah, yang keempat apa? Yang keempat menghasilkan pupuk organik. Nah, di samping juga dia menjadi limbah organik untuk tanaman makan organik juga sebagai pupuk organik. Kemudian yang kelima meningkatkan kemandirian energi. Jadi kita tergantung lagi dengan menggali tanah, ya kan, cari fosil. Ini yang di sumber minyak, gali sedot. Ini sumber minyak, gali sedot dengan biaya yang mahal. Cukup dengan kotoran hewan kita sudah bisa memasak di rumah, kita sudah bisa menghitung TV, kita sudah bisa membayar internet. Simpel kan? Simpel kan? Kalau kita bayar listrik setiap hari kan, ini seperti kita. Jadi kita buatlah sebuah teknologi terbarukan yaitu dari bio yang berasal dari ya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa? Bahan bakar yang kita tambang. Kita tambang misalnya minyak, tambang gali-gali. Ya. Digali dengan alat-alat yang canggih dan baru dengan biaya yang mahal baru dapat kita minyak. Ya. Tapi dengan cara begini kita mendapatkan gas yang murni dan mudah dan juga tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, di samping juga dia menghasilkan pupuk kita banyak, pertanian maju kan? Nah, ada orang berkebun, ini ada pupuk yang bagus. Dari limbah biogas. Nah, ini kan tanamannya subur, buahnya bagus, bebas dari zat-zat ini. Ya. Kalau kita beli sayur di pasar itu kan disemprot di apa sama zat kimia semua. Tapi dengan ada pupuk yang dari organik tadi, yang dari limbah dari kotoran hewan, maka tanaman tadi menjadi tidak tercampur dengan zat kimia. Ya. Itu lebih sehat kita, gampang sakit. Nah, kalau orang kan bentar sakit, karena dia banyak memakan zat kimia. Ya. Nah, inilah dari awalnya. Jadi kotoran hewan tadi dikumpulkan menjadi dalam satu wadah ya kan, digali tanah mungkin barangkali ada satu kolam gitu, bukan. Setelah kita kumpulkan, dimasukkan ke dalam generator. Generator inilah akan mengolah nanti, diolah ke sana diaduk-aduk, akhirnya dia menghasilkan gasnya keluar dari generator tadi, keluar gas bisa langsung digunakan untuk menghidupkan kompor gas, bisa langsung dipakai untuk menghidupkan lampu. Di sinilah caranya orang mengolah biogas tadi. Apa manfaatnya? Manfaatnya ini sebagai sumber energi untuk penerangan dan untuk masak, sebagai pupuk bagi petani. Manfaat yang lain apa? Nah, kemudian apa lagi? Biogas itu dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak? Nampak nggak? Biogas orang gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nampak nggak? Nampak?
Ya, seperti untuk memasak sehari-hari, pernah nggak sih kamu melihat orang memasak pakai biogas? Ya, pernah. Kalau kita pergi ke Barelang, kita pergi ke sana tuh banyak hewan-hewan di sana, ada yang ternak kambing, ada yang ternak domba, ada yang ternak sapi, ada yang ternak kerbau. Di sana diolah. Ya, mereka nggak ada listrik, artinya listriknya ada dari hasil pengolahan limbah tadi. Kemudian juga bisa untuk pupuk. Mereka kan berkebun. Ya, di sini kebun apa? Kebun itik atau di apa? Di sini apa namanya? Kandang itik atau kandang apa? Kandang sapi. Kemudian sebelahnya dibuat kebun rambutan atau kebun nanas, sayur, ya kan? Nanti dia saling punya sini di dalam ini, ya. Kemudian untuk pemanas air, kalau pemanas air kan gampang, tinggal hidupkan kompor, gasnya sudah ada, nanti jadi panas. Kemudian lagi sebagai pembangkit tenaga listrik, ya, pembangkit tenaga, satu pembangkit tenaga listrik, artinya lampu kita itu tergantung lagi dengan gas yang dari fosil tadi, gas yang kita gali di alam lagi. Kalau sudah banyak kan, semua orang nggak bikin, saya banyak ini, ada lebih 10 tabung jual ke pemerintah. Ini saya juga lebih 20 tabung jual, artinya dikumpulkan masyarakat bisa jadi pembangkit tenaga listrik. Kan sekarang ini berasal dari gas, karena di batu bara lagi gas. Jadi akhirnya sudah nggak perlu lagi orang menggali tanah atau menambang dengan biaya yang mahal. Lalu, jelas? Oke, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan? Nah, jadi Bapak simpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan biogas? Biogas adalah energi alternatif untuk memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk penerangan dan memasak. Apa guna lain? Guna lain untuk ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang memakai gas untuk memasak yang berasal dari biogas, pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan tadi, ya. Kemudian pemanas air, ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli air galon macam-macam kan. Sekarang kan beli air galon itu mahal kan, nanti habis. Nah, sekarang karena kita menggunakan limbah dari hewan tadi, tapi harus ada hewannya dulu, ya. Karena hewannya bisa jual juga kan? Nah, harganya mahal lagi itu. Hewannya bisa dijual, susunya bisa diambil, kotorannya bisa kita buat untuk memasak, memanaskan air, membuat listrik. Jadi akhirnya kita hemat semuanya, nggak perlu beli gas, bayar listrik, ya kan? Semuanya sudah bisa dimanfaatkan. Ya, itulah pelajaran hari ini. Nanti setelah ini kita adakan ujian atau ulangan harian tentang pelajaran ini. Ya, setelah lagi akan Bapak bagikan soal-soalnya untuk menjawab. Siap?
dan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek.